Shalom Bapak Ibu, Saudaraku. Selamat pagi, selamat berjumpa di dalam kasih Kristus Tuhan yang menyatukan kita pada pagi hari ini. Datang dengan hati yang bersyukur, datang dengan membawa hati yang bersukacita karena kebaikan Tuhan telah kita terima dalam satu minggu ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau menyanyikan keselamatan yang daripada Tuhan. Kita mau menyanyikan kasih Tuhan di kayu salib yang sudah tersedia buat kita semua. Sebelum itu mari kita bersaat teduh sejenak dan kita memberikan hati kita, mempersiapkan hati kita. Tuhan, Engkau adalah juru selamat kami yang hidup. Kalau kami ada hari ini karena Tuhan berkenan untuk menyertai kami semua. Inilah pujian syukur kami kepadamu Tuhan, dan Engkau berkenan atas setiap doa penyembahan pujian kami di hadapan Tuhan. Dalam
saudara seiman. Kami berkumpul, kami disatukan oleh kasih Kristus, dan biarlah kami boleh menikmati suasana surgawi dalam satu keluarga di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kami siap untuk memuji yang terbaik bagi Engkau. Engkau jamah dan lawat kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, mari katakan amin. Sekali lagi, shalom. Shalom. Hari ini aku rasa bahagia. Katakan kepada satu sama lain, hari ini aku rasa bahagia. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Hari ini aku rasa bahagia.
Sebentar. Oke, kita siap untuk memuji Tuhan. Oke, hari ini merasa bahagia.
kasih Tuhan, kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat
Beri kami kekuatan untuk dapat mengerti dan melakukannya. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan kepada firman Tuhan di pagi hari ini. Waktu menunjukkan pukul 10 lebih 25 menit. Berbuah bagi Tuhan itu tidak lepas bahwa seseorang bisa berbuah bagi Tuhan dalam kehidupannya adalah jika seseorang itu hidup oleh iman. Hidup oleh iman karena ia bukan karena hanya melihat, tapi karena percaya. Amin. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya hidup kita itu berbuah bagi Tuhan, oleh karena kita memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dalam Roma 1 ayat 17 mengatakan bahwa sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Yang menentukan kehidupan seseorang yang percaya kepada Tuhan itu bisa berbuah atau tidak kalau ia memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Jadi seseorang itu bisa berbuah bukan hanya sekedar berbuah, tapi berbuah yang lebat. Berbuah yang lebat itu bisa dinikmati, bisa panen, ya. Kalau orang panen tanaman yang berbuah itu bisa dijual, atau bisa dimakan, atau bisa dikasihkan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, artinya ketika berbuah itu bermanfaat baik bagi hidupnya, keluarganya, maupun untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi setiap orang yang ada di sekitarnya itu mengalami kenikmatan. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus pernah memperkatakan sesuatu kepada sebuah pohon yang namanya disebut dengan pohon ara. Ketika ia melihat pohon itu rimbun, ketika melihat pohon itu kelihatannya subur, tapi ketika dia datangi tidak menemukan buah apapun, ya, sebiji pun tidak dapat ditemukan pada sebuah pohon itu, kecuali itu pohon hias. Ya, kalau pohon hias yang dilihat hanya kelihatannya bagus, ya. Pohon yang dilihat hanya gestur, ya. Pohon yang hanya dilihat pada bentuknya, daunnya, ya. Tapi di situ Tuhan Yesus mendapatkan pohon ara itu, dia menginginkan bahwa pohon itu ada buahnya. Tapi dia katakan, kenapa itu pohon tidak ada buahnya? Kenapa itu pohon tidak berbuah? Padahal tanaman itu sudah cukup umur untuk menghasilkan buah. Sudah cukup umur untuk menghasilkan buah.
Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika sudah cukup umur untuk menghasilkan buah dan pohon itu tidak berbuah, ditunggu-tunggu tidak berbuah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memiliki sebatang pohon dalam rumah saudara, ladang saudara, halaman saudara, kalau pohon itu maksimal ya atau minimal umur 5 tahun itu sudah mulai belajar berbuah, atau yang genjah itu umur 3 tahun sudah mulai berbuah. Ya, tanaman durian, tanaman coklat 3-4 tahun sudah mulai belajar berbuah. Tapi ini sudah 7 tahun, sudah 10 tahun tidak muncul bunganya. Ya. Terus kalau kita yang punya pohon itu, kita tentunya mengharapkan ini saya tunggu-tunggu, sudah saya rawat, saya siram, saya pupuk, ya. Kok cuma rindang aja daunnya, ya? Kok cuma rindang aja daunnya, bagus, ya kan? Sepertinya subur, tapi tidak berbuah. Kemungkinan yang akan terjadi sama seperti yang Yesus katakan. Tebang saja, yaitu tebang saja, supaya apa? Tanaman di sekitarnya tidak terganggu, bisa leluasa mendapatkan sinar matahari, ya, leluasa menghirup oksigen, ya. Bapak Ibu, tanaman itu perlu oksigen. Ketika tanaman terlalu rapat, ya, hasil buahnya pun juga tidak akan terlalu bagus, tidak bisa besar. Jadi tanaman juga butuh makanan yang maksimal. Tapi ini hanya subur pada daunnya saja. Yesus katakan tebang. Apa artinya? Tanaman ini yang diharapkan ada buahnya tidak berbuah, itu artinya tanaman ini tidak bermanfaat, tidak ada manfaatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudaraku, gambaran ini diterapkan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kehidupan saudara dan saya bisa menghasilkan buah bagi Tuhan, bukan menghasilkan buah untuk dinikmati sendiri. Karena satu pohon, ya, contoh pohon mangga, kalau kita hanya menikmati hasil dari buah mangga yang ada dalam pohon itu, jika panen hanya kita makan sendiri, apa yang terjadi? Tiap hari makan mangga, pagi makan mangga, siang makan mangga, sore malam makan mangga. Kira-kira apa yang terjadi? Diare katanya. Ya kan? Karena apa? Ya, bisa-bisa membelenger juga. Atau karena tidak habis kita konsumsi, buahnya itu jatuh. Ada yang dimakan kalong, ada yang dimakan maling, ya kan? Ada banyak yang terbuang sia-sia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berbuah bagi Tuhan, mau tidak mau kita harus hidup oleh iman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika Bapak Ibu memperhatikan ekonomi Indonesia, sepertinya kelihatan baik-baik, ya. Beberapa waktu yang lalu ada demo besar-besaran yang katanya bukan demo buruh, tapi apa? Orang-orang yang menganggur itu demo. Untuk apa? Minta pekerjaan. Ya, sudah bekerja, mereka demo. Ya. Ketika para buruh ini melakukan hal yang tidak sesuai aturan perusahaan, akhirnya perusahaan rugi. Ya, kalau perusahaan sudah rugi, yang terjadi apa? Perusahaan tutup. Daerah yang hari-hari ini kita dengar, saya kemarin mendengar bahwa ada berita bahwa ada gelombang kedua pemutusan hubungan kerja. Yang lama tidak bekerja, pengangguran karena pabriknya pada bangkrut. Terus yang sudah kerja mengalami yang namanya
ancaman pemutusan hubungan kerja, gelombang yang kedua. Dan ini tidak terlalu naik. Kenapa? Ya, karena akan membuat gaduh. Ya. Yang nganggur aja demo, apalagi yang mau di PHK. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kehidupan semakin hari bukan semakin mudah. Dalam kehidupan kita hari-hari ini bukan bertambah gampang untuk mencari nafkah. Kata teman saya berkata demikian, mencari uang, bekerja hari-hari ini bukan susah, tapi susah. Bukan hanya sekedar susah, tapi susah. Artinya apa? Bukan hanya sekedar berat, tapi berat. Ya. Nah, saudaraku, kalau buka toko enggak ada yang beli. Kalau enggak buka toko di rumah saja enggak ada yang ngasih duit. Ya. Nah, mau tidak mau di situ tetap harus melakukan bagiannya, tetap kerja. Untung tidak untung harus tetap kerja. Supaya apa? Ada hasilnya. Yang kerja aja, yang buka toko aja tidak ada penghasilan yang cukup. Apalagi yang tidak melakukan apa-apa. Kalau minggu yang lalu, ya, Petrus bekerja semalam-malaman untuk mencari ikan, menjala ikan, tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi yang tidak melakukan apa-apa. Saya berkata kepada teman saya, yang penting kita melakukan bagian kita. Kita mungkin melihat berapa rupiah yang kita terima satu hari. Namun yang kita tahu bahwa Allah itu peduli. Amin. Allah itu peduli. Mungkin secara hitung-hitungan hari ini hasilnya tidaklah seberapa. Tapi ketika kita melihat karena iman kita kepada Tuhan, Tuhan sanggup memelihara kehidupanku. Maka dengan hasil yang ada itu seperti 5 roti dan 2 ikan bisa mencukupkan kebutuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bertolak dari iman, berpijak dari iman, memimpin kepada iman. Kalau kita hari ini tidak menguatkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan, kita akan mengalami yang namanya tingkat stres yang tinggi, kekhawatiran. Apalagi Bapak Ibu yang mau mulai mendaftarkan anak-anaknya sekolah, dibutuhkan biaya yang besar. Ya, sementara untuk uang pangkal, uang masuk itu biasanya adalah bayar di muka. Kalaupun bisa cicil, tetap harus ada pembayaran. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, biasanya di musim-musim seperti itu anak-anak masuk sekolah, para pelaku bisnis, pelaku usaha akan mengatakan ini lagi sepi. Ya, kenapa? Orang tua pada ngempet. Ya, ngempet apa? Ya, untuk memasukkan anaknya sekolah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi orang yang hidup oleh iman, dia akan terus bertunas, dia akan terus bertumbuh, dia akan terus berbuah. Artinya dalam setiap sisi kehidupannya dia akan terpelihara. Entah bagaimana caranya Tuhan menolong saudara dan saya hari-hari ke depan. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, dari tadi saya mencari alat saya. Mungkin masih ketinggalan di sini.
Sudah bisa dikasih tahu. Jika alat satu yang kita pergunakan itu terlupakan, kita akan mulai terbagi cara berpikir kita. Itu bisa mengganggu pekerjaan kita. Apalagi kalau kita sedang fokus kepada Tuhan, ada sesuatu yang mengganggu dalam pikiran kita juga tidak akan fokus untuk mencari Tuhan. Demikian juga hari ini, Bapak Ibu dan Saudaraku, kita akan membaca Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai ayat 16. Ya. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca merenungkan Mazmur pasal 92 ini, terkhusus ayat 13 sampai dengan ayat 16, supaya hidup kita bisa berbuah, itu mau tidak mau kita harus hidup oleh iman. Nah, orang yang hidup oleh iman itu dikatakan sebagai orang benar. Ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Bapak Ibu pernah melihat pohon korma? Pernah. Seperti pohon kelapa. Nah, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pernah melihat pohon aras? Belum. Di Indonesia ada nggak pohon aras? Tahu. Ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Ya. Ini seperti kayu Kalimantan, ya, yang awetnya pol, ya, yang harganya mahal, ya, pol, ya kan? Dan kayu ini bisa dipergunakan berpuluh-puluh tahun tanpa dimakan rayap pun gak doyan. Ya, dan kayu aras ini dipakai untuk membangun bait Allah. Ya, bayangkan dari Libanon sampai Yerusalem. Wah, bisa bayangkan perjalanan sejauh itu, ya. Tuhan memberikan satu pernyataan bahwa kayu yang dari Libanon ini bisa sampai ke Yerusalem. Kalau zaman dulu ngangkutnya pakai apa? Ya, kalau pakai kapal berapa tahun nyampenya? Padahal waktu itu kecepatan kapal tidak seperti kecepatan kapal yang ada sekarang yang punya teknologi tinggi. Hanya pada waktu itu mengandalkan tekanan udara, arah angin, ya, mengelola angin. Nah, sekarang sudah pakai teknologi tinggi yang canggih, dengan mesin motor yang luar biasa, yang bisa dengan kecepatan yang tinggi. Pada waktu itu tergantung kecepatan angin. Nyampainya kapan? Kenapa kayu ini dipilih untuk membangun bait Allah? Karena berkualitas. Nah, orang yang hidup oleh iman itu dikatakan adalah orang benar, yang bertunas seperti pohon korma. Kenapa pohon korma? Pohon korma itu adalah pohon yang ada di daerah Jazirah Arab sana, yang sekarang sudah ada di Indonesia, ya kan? Yang dulunya bisa mencapai ketinggian yang luar biasa, sekarang sudah mulai diperpendek, ya. Tanaman yang pendek sudah mulai bisa berbuah, dan itu akan terus berbunga, berbuah, berbunga, berbuah. Tidak akan mengenal musim. Apa musim kering? Bayangkan Bapak Ibu, di daerah tandus sana tanaman ini tumbuh subur. Karena apa? Karena tanaman ini akarnya menancap dalam sampai menembus sumber mata air, ya kan? Sehingga akarnya ini bisa menopang
dari angin badai, ya, bisa menopang mencari sumber mata air yang dalam. Dan di sini pohon korma dapat bertunas bertumbuh dengan suburnya dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Jadi ketika tanaman ini diibaratkan seperti seorang yang percaya kepada Tuhan yang ditanam di bait Allah. Maksudnya apa sih orang yang ditanam di bait Allah? Ya, orang yang ditanam di bait Allah itu adalah orang yang mencari Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi orang yang ditanam, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita, ya kan? Artinya apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Sumber kehidupan itu berpusat, ya, berawal dimulai dari bait Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara membaca kitab Wahyu, surat Wahyu, bahwa dari pelataran bait Allah itu mengalir aliran sungai kehidupan. Dan aliran sungai kehidupan itu akan memberikan kehidupan. Demikian juga mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi orang yang ditanam di bait Tuhan, dia akan bisa survive. Survive itu bisa tahan banting, tahan hidup di segala kondisi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Sampai masa tuanya pun ia tetap akan berbuah. Ya, tidak ada istilah wah ini sudah tua nih. Coba Bapak Ibu, kalau tanaman karet itu maksimal berapa tahun? Ada yang tahu? Tanaman sawit itu maksimal berapa tahun harus dibongkar? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Karena di sini sulit menemukan pohon sawit, pohon karet. Nah, di perkebunan kelapa sawit dan karet itu maksimal 25 tahun sampai 30 tahun itu harus dibongkar. Kenapa? Sudah waktunya penanaman ulang kembali. Ada masa apa namanya? Masa produktifnya. Jadi kalau sudah di atas 25 tahun itu sudah nggak produktif. Ya. Kalau pohon karet tiap hari itu digoresin terus sampai batangnya tinggi, sampai goresnya itu naik, ya kan? Kan capek juga, hasilnya sudah sedikit. Terus ngambilnya beresnya juga harus manjat, ngambilnya juga harus manjat. Ketika sudah getahnya ada di mangkoknya, hilang. Nggak nyampe bawah, saudara lihat dikasih Tuhan. Begitu juga dengan kelapa sawit. Ya, 25 tahun itu harus mengalami pemberahan tanah, pengistirahan tanah. Karena apa? Kelapa sawit itu nyedot unsur makanannya sangat-sangat rakus, seperti halnya tanaman singkong, tanaman ubi. Ya, makanya ketika tidak mendapatkan asupan yang bagus, maka tanaman ini tidak akan menghasilkan buah yang banyak. Tapi dikatakan kalau pemeliharaannya cukup, ya, asupan gizinya cukup, airnya cukup, pemeliharanya cukup, maka akan menghasilkan. Tapi tetap ada masa produktifnya. Tapi di sini dikatakan orang yang ditanam di bait Tuhan dia akan bertunas di pelataran Allah, pada masa tua pun masih berbuah dan bahkan menjadi gemuk dan segar. Jadi yang gemuk-gemuk jangan minder.
Yang gemuk-gemuk jangan minder, jangan susah. Aduh, aku jadi jelek kalau gemuk, gitu kan? Ya, gemuk dan segar itu namanya sehat. Amin. Ya, jadi jangan takut gemuk. Karena yang kurus pengen gemuk, yang gemuk masa pengen kurus. Ya, kalau saya bilang ke Bu Erlina, sayang dikasih makan mahal-mahal, makan enak-enak, malah gak maksimal jadi dagingnya. Iya, sudah beli makanan mahal, makanan enak, tapi kita mengharapkan supaya gak jadi daging. Nah, saudaraku yang jangan takut gemuk, ya. Gemuk dan segar itu sehat. Katakan sehat, ya kan? Tapi kalau gemuk, ya, embuk-embukan, itu namanya tidak segar. Jadi bagaimana gemuk dan segar? Jadi orang yang ditanam di baik Allah, dia akan mengalami kesegaran, ya, bukan mengalami kegemukan. Mengalami kesegaran. Gemuk dan segar itu artinya sehat supaya bisa berbuah. Nah, berbuah yang seperti apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tuhan tidak pernah curang, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang pernah Ia janjikan itu pasti tergenapi. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana ikat janji antara kita dengan Tuhan itu mengalami kesepakatan dan tak pernah ada dekomitmen. Apa itu dekomitmen? Dekomitmen itu membatalkan komitmen. Ya, kalau salah satu membatalkan komitmen, maka yang terjadi adalah tidak akan terjadi kesegaran, tidak akan bisa berbuah di sepanjang masa. Sampai masa tua pun mereka masih berbuah. Ini tidak akan bisa terjadi. Kenapa? Karena salah satu mengingkari janji, mengingkari komitmen. Maka di situ Bapak Ibu dan Saudaraku, hidup oleh iman, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Mau tidak mau, di dunia yang tidak pasti, kita harus tetap mengandalkan percaya kita kepada apa yang tidak terlihat. Nah, ini yang namanya berjalan di dalam roh, ya. Berjalan di dalam roh itu mempercayai hal yang tidak kelihatan. Yang Tuhan katakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan diberkati Tuhan. Amin. Walaupun kita berjalan itu seperti tidak ada harapan, ya jelas satu hari penghasilan kita berapa, bahkan ada yang minus. Tapi ketika kita berjalan di dalam kemustahilan itu, maka Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan melakukan bagiannya, ya. Dan dikatakan dalam Keluaran 14 ayat 14, kamu hanya akan diam saja. Bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa. Kita sudah melakukan bagian kita, tapi Tuhan lebih tahu bagiannya untuk kita. Ya, amin. Kita mungkin hanya menerima sesuatu yang kecil dan sedikit. Tapi jika kita percaya kepada apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab, firman-Nya, bahwa apa yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Itulah hidup oleh iman. Bagaimana kita bisa berbuah, ya, bertunas dulu, bertumbuh subur dulu, tertanam dulu, tertanam di dalam bait Allah. Itu artinya, ya, kita tahu bagian kita. Hidup bukan karena Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita, tapi karena kita mau menyenangkan Tuhan. Siapapun saudaraku, kalau ia bisa menyenangkan hidupnya, baik terhadap Tuhan, baik terhadap atasan, baik terhadap bosnya, majikannya,
ya siapapun, dia akan mendapatkan yang namanya belas kasihan. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Ester, ya, kenapa Ester itu diterima, dipilih menjadi pengganti Ratu Wasti? Karena menurut pemandangan raja, dia layak dipilih. Nah, kenapa layak dipilih? Ya, pertama, selama 1 tahun Ester itu dikarantina 1 tahun, ya, mengalami perawatan. Ya, perawatan kalau setahun kira-kira, wow, apa yang terjadi? Glowing, ya kan? Pasti, wah, jerawatnya nggak ada. Setahun dikandangin di bawah pengawasan ahlinya, ya, cacat sedikit pun nggak ada itu. Tapi saudaraku, selama 1 tahun itu kira-kira biaya yang dikeluarkan berapa? Ya, terus mengikuti aturan mainnya, ya. Ratu Ester dipilih oleh raja yang pada akhirnya untuk menyelamatkan bangsanya. Karena apa? Dia dipandang baik, menyenangkan di hadapan raja. Demikian juga ketika kita ada di hadapan Tuhan, kita dipandang Tuhan berkenan, maka akan dibuat berbuah menjadi gemuk dan subur untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Masih percaya Tuhan itu benar? Masih percaya bahwa Tuhan itu benar? Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Tapi kenapa janji Tuhan itu tidak tergenapi? Pasti ada sesuatu yang belum beres. Atau ada maksud Tuhan yang tertentu dalam kehidupan saudara dan saya, supaya apa? Kita semakin bertekun, kita semakin mengasihi Tuhan, sehingga hidup kita dipakai sebagai alat peraga. Contoh, Bapak Ibu kalau membaca kitab Hosea, Nabi Hosea itu adalah alat peraganya Tuhan. Nabi Hosea punya istri yang pekerjaannya, profesinya seorang wanita yang gelayaban. Ya. Ketika diambil sama Hosea, bertobat. Tapi ketika beberapa waktu kemudian istrinya kembali nyemplung lagi, diambil lagi sama Hosea. Beberapa waktu lagi dia akan nyemplung lagi. Memang dasar tabiat itu istrinya Hosea, ya kan? Coba Bapak Ibu, kira-kira kalau yang jadi Hosea itu Pak Stephen, kira-kira tahan gak? Hah? Tenane. Wow, padahal ketika ada pelanggan ngobrol buaya bang, siapa sih kuwi? Kok ngobrolnya gayeng banget, tumpakane mobil bagus, ngendi? Mulai tanya-tanya, mulai curiga, siapa gerangan ini? Kok bojomu tak rupane senyum seneng banget. Cuma kayak gitu, namanya juga orang dagang, dia harus ramah dan asal muka menyenangkan. Tapi seringkali itu terjadi menjadi salah sangka pasangan. Apalagi Hosea ini istrinya jualan, muncrat, jualan, ya, dijemput lagi, dikarantina sebulan, tobat. Aku nggak akan lagi loh mas, pokoknya aku tobat loh mas, kan? Sebulan lagi digondol lagi. Begitu berkali-kali di sepanjang pernikahannya, dan Hosea
tetap taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia tetap mengambil istrinya, tidak diceraikannya. Kan ada alasan memakai hukum Musa. Dengan alasan berzina, boleh dong perempuan itu diceraikan. Tapi Hosea dipakai sebagai alat Tuhan, bahwa begitulah Allah mengasihi umatnya. Ya, Allah sudah sangat mengasihi umatnya, sudah memberkati umatnya. Umatnya belajar lagi seperti orang Israel, diberkati. Ditinggal Musa naik ke gunung Sinai, malah bikin patung lembu emas. Kami ingin melihat Tuhan dengan bentuk yang seperti ini. Bayangkan Bapak Ibu, Musa setelah turun melihat yang terjadi, apa yang dirasa? Geram, jengkel, sehingga 10 hukum Tuhan itu dibanting. Orang gunane aku lek iki wis tak rewangi ngganggu. Ternyata orang yang dipimpinnya kembali lagi ke tabiatnya semula. Demikian Hosea terhadap istrinya, Musa terhadap orang Israel. Ya, demikian Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi. Begitu Allah mengasihi kita, unlimited. Tapi bersyukur Tuhan tidak memakai saya seperti Hosea. Ya kan? Jangankan sampai 3 kali, 1 kali pun mungkin sudah nggak tahan, sudah nggak bisa. Nah, tapi puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, kita semua dipakai Tuhan sebagai alatnya, masing-masing menurut zamannya, masing-masing menurut kapasitasnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Percaya bahwa Tuhan itu selalu adil. Amin. Orang yang setia dengan orang yang tidak setia, berkatnya tentu tidak akan pernah sama. Masing-masing orang menerima berkat daripada Tuhan tergantung kapasitasnya. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang benar yang ditanam di pelataran bait Allah, dia akan selalu dikatakan bertunas, bertumbuh subur dan berbuah gemuk dan segar. Apakah kita bisa menggenapi ayat ini? Apakah kita percaya bahwa kita adalah orang yang ada di dalamnya? Ya, mari belajar sama-sama hidup oleh karena iman. Kalaupun faktanya sepertinya tidak bisa, tapi kita percaya kepada Tuhan, maka itu yang akan terjadi sesuai dengan iman kita. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada Kristus di hidup kita. Ya. Orang yang berbuah bagi Tuhan itu adalah orang yang hidupnya oleh iman. Orang yang hidupnya oleh iman itu akan bisa bertunas, tumbuh subur, yang tertanam di dalam pelataran baitnya, yang senang mencari Tuhan. Dia akan dikatakan berbuah gemuk dan segar, sehat. Ya kan? Kok faktanya kita masih sakit-sakitan? Ya kan? Berarti perlu perawatan. Ya kan? Terus yang menceritakan bahwa Tuhan itu benar dan yang memungkinkan itu bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya kalau ada Kristus dalam kehidupan kita. Ya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kita hidup hari ini bukan hanya karena kedua kaki kita saja, tapi karena apa?
Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau kita ya bersatu dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, ya Bapak Ibu perlu belajar secara iman bagaimana kondisi spiritual kita, bagaimana sih hidup menyatu dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Itu hanya perjalanan iman seseorang, proses demi proses yang akan terjadi, yang akan bisa menceritakan bahwa Tuhan tidak akan pernah curang. Tuhan adalah gunung batuku. Ya, di musim yang seperti ini, ya, aku masih bisa menghasilkan buah. Di usiaku yang setua ini masih bisa berbuah. Maka di sini ada Kristus di hidupku. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku, karena kita telah dikasihi oleh Tuhan. Saudara percaya bahwa saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan? Amin. Kalau saudara percaya, saudara tidak akan terlalu banyak khawatirnya. Boleh khawatir, tapi tidak akan terlalu banyak khawatirnya. Ya, sekali-kali khawatir supaya hati nuraninya kita itu tetap berjalan hidup, dinamis. Oh, aku butuh Tuhan. Ya, kita sakit sedikit, aku butuh Tuhan. Ya kan? Kita senang, oh terima kasih Tuhan. Nah, karena Allah telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dirinya saja diserahkan, apalagi cuma berkatnya, saudaraku. Kalau dirinya itu include apa yang semua miliki, ya kan? Jadi kalau Tuhan sudah menyerahkan dirinya untuk kita, itu include apa yang Dia miliki, Tuhan miliki. Jadi kalau kita memiliki Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita memiliki iman kepada Tuhan, maka apa yang Tuhan miliki itu akan menjadi bagian kita. Amin. Oke, yang kedua, pantang mundur. Ya, orang yang hidup oleh iman, yang pertama itu ada Kristus di hidupnya, yang kedua pantang mundur. Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah itu artinya gini, walaupun seperti Petrus kerja semalam-malaman, dia tidak menghasilkan apa-apa, dia besoknya lagi tetap mempersiapkan perahunya, tetap mempersiapkan jalannya, tetap mempersiapkan waktunya untuk melakukan pekerjaannya. Kalau kemarin tidak mendapatkan apa-apa, hari ini mungkin Tuhan punya kemurahan yang lain, ya. Kalau hari ini belum juga menghasilkan, mungkin besok itu namanya pantang menyerah, pantang mundur. Ya, kalau sudah mundur kan tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi ini dalam Ibrani pasal 10 ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang suka menyerah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 12 tahun saya melakukan sesuatu usaha yang mungkin tidak bisa diharapkan hasilnya. Ya. Sudah hampir 12 tahun itu saya kerjakan di Purwokerto, tapi saya tetap punya iman bahwa Tuhan memakai saya dalam usaha ini. Apa? Ya. Yang saya tahu Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Ya, mungkin dikatakan untungnya nggak seberapa, mungkin bisa jadi
rugi. Ya. Tapi di situ saya mencoba menghidupi, saya tidak boleh pantang mundur, saya tidak boleh menyerah hanya gara-gara dagangan saya tidak laku. Ya. Untung paling banter berapa? 100, 200, tapi 2 bulan, 3 bulan. Ya kan? Kira-kira, wah ini usaha ini sudah nggak profit ini, nggak profitable ini. Lebih baik ganti produk. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan itu maksudnya. Bagaimana cara Tuhan memberkati saudara dan saya adalah ketika kita punya pekerjaan. Amin. Ketika kita punya pekerjaan, di situ Tuhan memberikan berkatnya, memberitakan berkatnya supaya dapat disalurkan. Tapi kalau tidak punya pekerjaan sama sekali, itu yang terjadi, Tuhan itu sulit mengirimkan ke alamat yang mana. Ya, maka di situ yang kedua, pantang mundur supaya bisa berbuah bagi Tuhan. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Tuhan tidak suka dengan orang yang gampang menyerah, yang mungkin tidak bisa jadi kaya, tapi bisa jadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, mencari Tuhan tertanam di pelataran bait Allah. Ya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Siapakah yang dibicarakan dalam ayat ini? Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Tuhan. Ada mentor yang mengajarkan seseorang untuk takut akan Tuhan, ya kan? Yaitu mentornya Zakaria. Yang dimentorin siapa? Hah? Siapa? Raja siapa? Nah, ini ayat yang kelima. Coba baca ayat yang ketiga. Siapakah dia? Yang punya nama nggak tahu. Ya. Iya. Selama ada Zakaria, Hizkia ini diajarkan untuk takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Yang punya nama, diam aja. Iya kan? Pada waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, ada teman saya bicara kepada Hizkia, menanyakan, dan Hizkia bertanya, ini menjawabnya. Jawabanmu masih ingat apa, Is? Ingat tapi lupa. Masih ingat, Is? Ketika ditanya tentang kondisi kesehatanmu, apa yang kau berikan sebagai jawabannya? Apa kata Tuhan? Kalau dikasih sembuh ya oke, kalau enggak ya oke. Tapi teman bapak itu bilang, ya jangan begitu dong. Masa gampang sekali menyerah? Masa mau terus-menerusan sakit? Boleh dong. Kan kita punya Allah sebagai Raja. Kamu boleh memintanya. Kan begitu ngotot ya kok. Ya enggak juga. Kan kita juga anaknya. Iya kan? Nah, ia mencari Allah selama hidup Zakaria dan mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Apa connectingnya? Relasinya antara Hizkia dengan Allah, juga dengan orang kedua, yaitu Zakaria sebagai mentornya, supaya takut akan Allah. Yang terjadi adalah kesembuhan.
ditambahkan lagi 15 tahun pada akhir kehidupan Hizkia. Sudah berubah atau masih tetap sama? Ya terserah Tuhan, nggak punya pendirian. Kalau boleh Tuhan, ya saya tetap minta sembuh. Ya kan? Ya jangan nyerah. Ya kalau Tuhan sembuhkan ya nggak apa-apa, kalau enggak ya nggak apa-apa, gitu kan. Selama masih bisa minta-mintalah, ya kan? Carilah Tuhan. Nah, yang terakhir, saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup yang berbuah bagi Tuhan itu hidup oleh karena iman, karena percaya kepada Allah kita yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mulai hari ini, saya mau katakan kepada saudara, mulailah belajar mempercayai Tuhan. Mungkin saudara berkata, dari dulu aku sudah percaya Tuhan. Tapi benarkah itu terjadi? Dari dulu aku percaya pada Tuhan. Apakah kita berjalan ketika aku percaya kepada Allahku yang kupercayai, kepada Allahku yang kupercayai, aku pasti bisa walaupun susah, ya kan? Aku pasti sembuh walaupun aku nggak tahu kapan waktunya. Aku pasti punya masa depan yang baik, walaupun berapa lama yang harus aku jalan. Dibutuhkan yang namanya ketekunan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, para pemain musik, player singer, silakan maju ke depan. Mari kita sama-sama belajar mempercayai Tuhan dalam setiap sisi kehidupan kita, walaupun apa yang kita kerjakan seolah-olah tidak ada hasilnya, seperti halnya Petrus yang bekerja semalam-malaman tidak menangkap apapun, tapi ketika Yesus berkata, jatuhkan jalamu ke bawah, ulurkan jalamu ke bawah, maka di situ Tuhan yang akan bertindak. Bergembiralah karena Tuhan, maka apa yang diinginkan hatimu, engkau akan menerimanya. Saudara percayakan hal ini? Tetap berbuah di masa yang sukar, tetap berbuah di masa-masa tua kita. Saudara, saya pasti mengingat, saya sudah tidak muda lagi. Padahal harapannya saya ingin selalu awet muda. Tapi faktanya saya sudah mulai menjadi tua. Apalagi yang sudah tua. Tetap cari Tuhan supaya kita tertanam dalam pelataran baik-baiknya. Tetap percaya Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Jika kau hari ini sedang mengalami bergumulan dengan kesehatanmu, dengan sakit penyakitmu, sudah hampir berjalan 2-3 minggu, saya menguatkan diri, menguatkan hati, ya, walaupun kondisi lemah, tapi saya percaya Tuhan beri saya kekuatan. Tuhan memberi saya iman yang seperti ini. Tuhan, saya mau kuat. Tuhan, saya mau kuat. Saya percaya bahwa Engkaulah Allahku, perlindunganku yang kupercayai, tidak pernah curang. Dia adalah Allah yang setia. Hambaku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku
bahwa Engkau adalah Allah yang dapat kupercaya. Engkaulah Allah yang tetap komit dengan apa yang pernah Engkau firmankan dalam Alkitab. Engkau adalah Allah yang setia dengan janji firman. Dan kami tahu, tanpa kami melihat pun, kami percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan. Terima kasih Bapa di surga dalam berkat nama Yesus. Saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat-sangat baik dalam kehidupan kita, katakan amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Kiranya kita semakin lebih baik dari ke hari, semakin serupa dengan Tuhan dan hidup berdasarkan firman-Nya. Dan saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya persilahkan kepada para petugas kolektor untuk maju ke depan. Dan mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan buat kasih kemurahan-Mu di kehidupan kami, sehingga Kau telah mengingatkan kami kembali melalui firman-Mu. Dan saatnya Tuhan kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang menabur dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan diriku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, semakin relakan namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Selamat ulang tahun buat Mas Lian, Korian, Pak Lian. Selamat ulang tahun buat Pak Giarto. Selamat ulang tahun buat Putrisno yang hari ini hadir. Ya. Puji nama Tuhan, sampai hari ini kita masih diberi kekuatan, masih diberi sehat, nah masih terpelihara oleh Tuhan. Amin. Saya menjemput Bapak Ibu dan Saudara, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Dan juga kita akan berdoa untuk kondisi kesehatan Tante Hani, Ibu Slamet. Kiranya Tuhan memulihkan kesehatannya dan memulihkan hatinya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di sisi lain ada yang bersukacita, di sisi lain ada yang bergumul. Ada siang, ada malam. Dan kami tahu hari ini tetap percaya kepada Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang dapat kupercaya. Berdoa untuk yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Berdoa untuk Mas Rian, berdoa untuk Pak Kiarto, berdoa untuk Putrisno. Kiranya Tuhan memelihara kehidupan saudara kami ini,
berikan kekuatan penghiburan, berkati kehidupannya hari lepas hari. Sebagai seorang pria, sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek, Tuhan memberkati kehidupan saudara-saudara kami. Dalam berkat nama Yesus diberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Dan khusus kami berdoa untuk Ibu Selamat. Tuhan pulihkan kesehatannya, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Berikan kesehatan dan kesembuhan. Pulihkan hatinya, berikan penghiburan dan sukacita. Dan berikan kekuatan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, Tuhan sanggup mengaturnya dengan baik. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat kemurahan Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati seisi rumah, diberkati apa yang menjadi bagian. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati pekerjaan usaha, tokomu, warung, sehingga engkau menikmati berkat kemurahan Tuhan. Dan Tuhan ada di sana. Dalam berkat nama Yesus yang percaya bahwa Tuhan Yesus hidup,